Bayangkan seorang pemimpin yang begitu dermawan hingga hartanya digunakan untuk kepentingan umat, seorang sahabat yang begitu dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga dijuluki Dzun-Nurain, dan seorang khalifah yang tetap bersabar meskipun difitnah serta dibunuh secara keji. Itulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sosok yang kisah hidupnya penuh keteladanan dan pengorbanan. Bagaimana perjalanan hidupnya dari seorang saudagar kaya hingga menjadi syahid di jalan Allah? Simak kisah lengkapnya dalam pembahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk Islam dan iman. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama. Ia berasal dari Bani Umayyah, salah satu kabilah terpandang di Quraisy. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Abdu Manaf, kakek buyut beliau. Utsman lahir di Mekah pada tahun 576 Masehi, 6 tahun setelah peristiwa Tahun Gajah. Ia tumbuh dalam keluarga pedagang kaya dan sejak kecil dikenal sebagai seseorang yang berakhlak mulia, lemah lembut, pemalu, tetapi sangat bijaksana. Selain itu, ia memiliki kecerdasan luar biasa dalam berdagang yang membuatnya sukses dalam usaha dan menjadi salah satu orang terkaya di Mekah. Kekayaannya tidak membuatnya sombong, justru ia terkenal sebagai orang yang dermawan dan gemar menolong orang-orang yang membutuhkan. Utsman juga dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah meminum khamar, dan menjauhi kebiasaan buruk yang umum dilakukan oleh masyarakat Quraisy pada masa jahiliyah. Sikap inilah yang membuatnya dihormati di kalangan Quraisy, bahkan sebelum masuk Islam. Ketika Islam mulai disebarkan secara diam-diam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu menjadi salah satu orang pertama yang masuk Islam. Sebagai sahabat dekat, Abu Bakar melihat ketulusan hati Utsman dan mengajaknya untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta mendengar dakwah Islam secara langsung. Utsman yang memiliki hati bersih dan akhlak terpuji segera menerima Islam tanpa ragu-ragu. Ia merasa bahwa ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran yang selama ini ia cari. Dengan keislamannya, Utsman masuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Namun, keputusan ini tidak diterima dengan baik oleh keluarganya, terutama oleh pamannya Al-Hakam bin Abdi Ash yang menentangnya dengan keras. Utsman pun mengalami tekanan dan siksaan agar kembali kepada agama nenek moyangnya. Meskipun begitu, ia tetap teguh dengan keimanannya dan tidak tergoda untuk kembali kepada kekufuran. Kesabarannya dalam menghadapi ujian ini semakin memperkokoh keimanannya. Keutamaan Utsman semakin bertambah ketika ia menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan ini semakin mengeratkan hubungannya dengan Nabi, dan ia pun diberi julukan Dzun-Nurain atau pemilik dua cahaya, karena kelak ia akan menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara berurutan. Saat tekanan dari kaum Quraisy semakin besar terhadap kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sebagian sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia demi mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi yang dikenal adil. Utsman dan Ruqayyah termasuk di antara mereka yang hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memuji hijrahnya Utsman dengan sabdanya, "Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang hijrah dengan keluarganya setelah Nabi Lut." Setelah beberapa waktu di Habasyah, mereka kembali ke Mekah dan kemudian ikut berhijrah ke Madinah bersama kaum muslimin setelah dakwah Islam berkembang di sana. Di Madinah, Utsman kembali menjalankan bisnisnya dan menjadi salah satu saudagar paling sukses.
Namun, kejayaan finansialnya tidak membuatnya lupa terhadap kaum muslimin yang masih banyak dalam keadaan miskin. Salah satu jasanya yang besar adalah membeli sumur raumah dari seorang Yahudi yang menjual air dengan harga tinggi kepada kaum muslimin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan bahwa siapapun yang membeli sumur ini untuk umat Islam akan mendapat ganjaran surga. Utsman segera membeli sumur tersebut dengan harga mahal dan mewakafkannya untuk kaum muslimin agar bisa mendapatkan air secara gratis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Barang siapa yang membeli sumur raumah, maka baginya surga." Kedermawanannya ini menjadi salah satu bukti bahwa Utsman selalu menggunakan hartanya untuk kepentingan Islam dan kemaslahatan umat. Selain berperan dalam membantu kaum muslimin secara finansial, Utsman juga ikut serta dalam berbagai peperangan membela Islam. Dalam perang Badar, Utsman tidak bisa ikut berperang karena harus merawat istrinya, Ruqayyah, yang sakit parah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memasukkannya ke dalam daftar pasukan dan memberinya bagian dari ghanimah atau harta rampasan perang, seolah-olah ia ikut bertempur. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kulthum. Itulah sebabnya ia mendapat julukan Zunnurain. Pada perang Uhud dan perang Khandaq, Utsman turut berjuang bersama kaum muslimin untuk mempertahankan Islam dari ancaman kaum Quraisy. Salah satu pengorbanan terbesarnya dalam Islam terjadi pada perang Tabuk, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kaum muslimin untuk berinfak demi membiayai pasukan yang akan menghadapi Romawi. Utsman dengan sukarela menyumbangkan 300 ekor unta lengkap dengan perlengkapannya, 50 kuda dan 1000 dinar emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terharu dengan kedermawanannya dan bersabda, "Tidak ada sesuatu yang membahayakan. Tidak ada sesuatu yang membahayakan Utsman setelah hari ini." Ini menunjukkan betapa besarnya jasa Utsman dalam mendukung perjuangan Islam dengan hartanya. Ia tidak pernah ragu mengorbankan hartanya di jalan Allah. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akibat pembunuhan oleh Abu Lu'lu'ah, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah melalui musyawarah yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Masa kekhalifahannya berlangsung selama 12 tahun. Pada awal pemerintahan, Utsman melanjutkan kebijakan para khalifah sebelumnya, termasuk perluasan wilayah Islam hingga mencapai Afrika Utara, Persia, dan sebagian India. Islam semakin berkembang dan menjadi kekuatan besar di dunia. Namun, salah satu jasa terbesarnya dalam Islam adalah kodifikasi Mushaf Al-Quran. Saat ekspansi Islam meluas ke berbagai wilayah, perbedaan bacaan Al-Quran mulai muncul. Melihat hal ini, Utsman memerintahkan pengumpulan dan pembukuan Al-Quran dalam satu mushaf standar, yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Mushaf ini kemudian disebarkan ke berbagai wilayah Islam dan hingga kini menjadi rujukan utama dalam pembacaan Al-Quran. Namun, masa kekhalifahannya juga diwarnai dengan berbagai fitnah. Pada tahun-tahun terakhir, muncul kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kepemimpinannya dan menyebarkan tuduhan bahwa Utsman melakukan nepotisme dengan mengangkat kerabatnya sebagai pejabat pemerintahan. Padahal, kebijakan ini diambilnya bukan karena faktor keluarga, tetapi karena ia melihat kemampuan dan loyalitas mereka dalam menjalankan tugas. Para pemberontak yang terprovokasi oleh fitnah ini akhirnya mengepung rumah Utsman di Madinah. Meskipun para sahabat besar seperti Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah menawarkan bantuan untuk melindunginya, Utsman menolak berperang melawan kaum muslimin demi menghindari pertumpahan darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadanya, "Wahai Utsman, kelak Allah akan memakaikanmu pakaian kekhalifahan. Jika orang-orang ingin melepaskannya darimu, maka jangan lepaskan." Utsman pun tetap bertahan meskipun nyawanya terancam. Pada akhirnya, Utsman dibunuh oleh para pemberontak saat ia sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Darahnya menetes di mushaf pada ayat
maka Allah akan mencukupi terhadap mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 137. Wafatnya Utsman menjadi duka mendalam bagi kaum muslimin. Ia dimakamkan di Baqi pada malam hari demi menghindari gangguan dari para pemberontak. Warisan kedermawanan dan kesabarannya terus dikenang sebagai salah satu teladan bagi umat Islam sepanjang masa. Tragedi ini menjadi awal dari berbagai konflik internal yang melanda kaum muslimin setelahnya, termasuk Perang Jamal dan Perang Siffin. Meskipun mengalami fitnah yang berat di akhir hidupnya, Utsman tetap dikenang sebagai salah satu khalifah terbaik dalam sejarah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memberikan banyak pujian kepadanya. Di antaranya, setiap nabi memiliki teman dekat, dan temanku di surga adalah Utsman bin Affan. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan Utsman juga terlihat dari kejuhudan dan kedermawanannya sepanjang hidupnya. Meskipun ia seorang khalifah yang memiliki kekayaan berlimpah, ia tetap hidup sederhana. Utsman sering menangis ketika membaca Al-Quran, terutama saat mendengar ayat-ayat tentang siksa kubur. Ia pernah berkata, "Jika aku berada di antara surga dan neraka dan aku tidak tahu kemana aku akan dibawa, maka aku akan memilih untuk menjadi debu sebelum mengetahui nasibku." Hal ini menunjukkan betapa besar ketakwaannya kepada Allah. Salah satu warisan terbesar Utsman bin Affan yang masih dapat dirasakan hingga kini adalah Mushaf Utsmani. Inisiatifnya untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf standar telah menjaga keutuhan wahyu Allah hingga zaman modern. Selain itu, wakaf-wakaf yang ia tinggalkan seperti sumur rumah dan lahan pertanian yang hasilnya terus digunakan untuk kepentingan umat Islam menunjukkan bahwa hartanya benar-benar digunakan di jalan Allah. Kezuhudan, kedermawanan, kesabaran, dan keberaniannya dalam menghadapi cobaan adalah teladan bagi setiap muslim. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa ujian dan fitnah adalah bagian dari kehidupan orang-orang yang beriman. Tetapi, dengan keteguhan hati dan keikhlasan, Allah akan memberikan balasan yang terbaik di akhirat. Allah meridhoinya dan menempatkannya di surga tertinggi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah hidup Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang dikenal dengan kelembutan hati, kedermawanan, dan keteguhan dalam menghadapi fitnah. Semoga kisahnya menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Jangan lupa untuk mendukung dakwah Islam dengan menekan tombol like, subscribe, dan share agar lebih banyak saudara muslim yang bisa mengambil manfaat dari kisah para sahabat Nabi. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah di jalan kebenaran. Wallahu a'lam, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.